Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila dinis salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'u as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan irhamu man fil ard yarhamkumullah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dalam kenikmatan sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk melakukan kebaikan, nikmat yang luar biasa. Justru yang harus kita lebih syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita, memudahkan pada kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah nikmat yang besar. Tapi lebih besar lagi adalah nikmat hidayah dan taufik dari Allah. Itu kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, itu nikmat yang besar. Lebih besar lagi adalah taufik dari Allah dan hidayahnya, sehingga kita mudah langkah untuk hadir di masjid. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hitungan Muhammadiyah 2 hari lagi ya adalah tanggal 1 Zulhijjah. Jadi saya mengingatkan saja, karena disunahkan, sunnah ini ya, bagi yang mau berkurban, nanti mulai tanggal 1 itu tidak motong kuku, tidak cukur, tidak kerak-kerok. Jadi dari sekarang lihat kukunya. Kalau dan niat berkurban, sunnahnya. Nah, kalau nggak kuat kukunya panjang ya potong nggak apa-apa. Ya, di antara hikmahnya itu adalah biar seluruh anggota badan itu jadi saksi atas kurban kita. Yang belum dapat kurban, belum bisa berkurban, mudah-mudahan segera Allah berikan. Yang hari ini bisa kurban kambing, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban sapi. Nah, gak apa-apa muda. Jadi nggak? Nah, ini nanti bulan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 pertama itu adalah al-amalu fihi khairun. 10 pertama itu, 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik amalnya, bahkan sampai walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad pun kalah kecuali kalau dia mati syahid. Tapi juga yang perlu kita ketahui, ya amal terbesar sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada 10 Dzulhijjah pertama itu adalah kurban dan juga haji bagi yang mampu.
karena berkaitan dengan waktu. Haji tidak boleh dilakukan di selain Dzulhijjah. Kurban juga tidak boleh dilakukan selain di 10 Dzulhijjah dan juga Ayyamut Tasyrik. Itu amal lebih besar ya, disunahkan. Ya kalaupun kita belum mampu, misalnya kita siapkan. Berdoa, setidaknya berdoa pada Allah agar kita dimampukan. Tuh. Jangan sampai cuma bilang, saya mah nggak mampu. Doa pun sampai nggak mampu. Gitu ya. Kita berdoa pada Allah agar kita dimampukan untuk berkurban, dimampukan untuk berhaji. Murah kan sebenarnya haji itu. Daripada mobil lebih murahan haji. Haji itu yang reguler berapa Bang Mur? 60 ya. Sebenarnya yang harus kita bayar 50-an. Kalau 40-an ya. Tapi disubsidi oleh pemerintah sebenarnya totalnya itu sekitar 60 juta. Nah, murah kan? Beli X-Max 1 motor. Nah, haji. Cuman ngantrinya itu yang lama lumayan. Kan kita nggak usah mikirin waktu. Kita sudah siapkan diri. Biarkan nanti yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan yang hadir di sini yang belum haji bisa berhaji, yang sudah haji bisa haji lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema saya bukan ada berkurban. Besok ada berkurban Mas Sadeden. Saudari. Sekarang tema mempergauli atau bergaul dengan hewan. Nah, kita beradab, berteman dengan hewan. Yang menggauli lagi jangan. Maksudnya kita bagaimana bermuamalah dengan hewan. Karena Islam itu sudah pasti ya rahmatan lil alamin. Rahmatannya lil alamin. Seluruh alam. Alam itu ya masih wallah. Selain Allah itu alam. Jadi kalau yang dapat khitab atau yang mendapatkan yang mendapatkan beban beribadah kepada Allah itu cuma 2. Mau ditunjuk gak? Cuma 2 yang mendapatkan beban ibadah pada Allah. 1, saya nggak nunjuk ya, 1 bangsa jin, yang kedua manusia. Selain itu tidak punya beban untuk beribadah. Tapi Allah sampaikan selain jin dan manusia udah dipastikan tunduk kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Bahkan mereka pun selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia yang tidak begitu. Nah, kita manusia dapatkan beban. Makanya di antara bid'ah yang rame dulu, mohon maaf, itu ada tukang telur. Kata tukang telur, telur kami halalan thayyiban 100%. Kenapa? Karena ayamnya nikah syar'i. Jadi setiap jantannya itu punya 4 betina. Ada yang begitu dulu. Wah, saya bilang ini pinter banget nih orang. Sampai bisa nikahin ayam segala. Nah gitu. Saking itu bid'ah menurut saya. Bid'ah beneran. Karena bodoh banget itu orang. Kan ayam gak kena hitop. Ya dia mah berzina terus. Kalau ngitungnya hitop, ya kapan kawinnya dia? Kapan akadnya? Emang ada KUA ayam? Gak ada. Nah makanya.
Ayam nggak kena hitob, kambing nggak kena hitob, biarin emang dia mah begitu. Kita aja yang punya hitob. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena kita rahmatan lil alamin, maka Islam pun tetap mengajarkan adab kepada sesama makhluk hidup, yaitu diantaranya terhadap hewan. Kalau adab yang sesama manusia kan sudah ya. Yang pertama diantaranya adalah it'amuha wa saqiha idza ja'at wa atishat. Kita ngasih makan, ngasih minum kalau kita tahu bahwa hewan itu lapar atau haus. Kasih makan dan minum. Karena di saat kita ngasih makan dan minum hewan itu juga termasuk sedekah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan fi kulli dzati kabidin harra'a ajrun. Di hadis lain fi kulli dzati kabidin ratbin ajrun. Nah, di setiap yang memiliki jantung atau memiliki nyawa itu ada pahala. Jadi kita ngasih kucing itu pahala, ngasih ikan itu ada pahalanya, ngasih semut itu ada pahalanya. Jadinya sedekah. Tapi ada yang ngasih makan hewan wajib tatkala hewan itu kita kepung. Lah kayak Pak Mumun itu wajib. Naruh apa, Pak? Walaupun ulet, ya kamu taruh uletnya kan. Jadinya wajib. Ikan kita taruh akuarium, ya kita wajib ngasih makan. Burung kita taruh kandang digantungin di rumah kita, kita wajib ngasih makan. Kalau nggak mau wajib, lepasin. Nah, begitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang bebas ngasih makan itu sedekah. Makanya di kekhilafahan Utsman di Turki kalau musim salju ada kebiasaan nebar kacang, nebar makanan. Kenapa? Untuk sedekah pada hewan, karena di musim salju itu hewan-hewan pada puyeng nyari makanan. Nah, gitu. Ya mungkin baik juga ya kalau kita buang makanan sekalian kita niatkan sedekah untuk makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan jadi pahala. Makanya kita misalnya kalau kita punya sawah atau punya ladang, di situ ada tumbuh-tumbuhan dan lainnya, sekalian kita niat sedekah supaya dapat pahala. Walaupun kita enggak ngasih sebenarnya, tapi makanan yang ada di pohon kita, di kebun kita, ketika diambil oleh makhluk Allah yang lain jadi sedekah. Kayak niatan sedekah. Di hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan la yarhamu la yurham. Yang tidak sayang tidak disayangi. Ya maksud kepada semua kan, bukan hanya pada manusia. Di hadis lain Rasulullah menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man di sini umum, bukan hanya manusia. Walaupun secara ini biasanya man itu kalau di ilmu nahwu digunakan untuk yang akil. Akil itu untuk manusia. Tapi bisa jadi di sini adalah man maksudnya untuk yang bernyawa, lebih umum lagi. Sayangi man fil ardi. Makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka akan menyayangi kita makhluk yang ada di langit. Yang ada di langit itu malaikat ya. Nah,
akan disayangi kita. Menyayangi kita apa? Di antaranya ya mereka membacakan istighfar pada kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah rahmatuhu wa isfaqu 'alaiha. Kita menyayangi mereka. Menyayangi mereka, jangan kasar. Jangan dimainkan ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melarang, kata Rasulullah, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghardan. Melarang makhluk hidup itu jadi target panahan, jadi target tembakan. Apalagi kita sengaja misalnya beli burung, kita targetin buat itu doang, buat panahan doang atau buat nembak doang. Nah, itu tidak boleh, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah melarang sabril bahaim lil qatli. Melarang apa? Melarang menjarak hewan. Apalagi tujuannya untuk apa? Untuk dibunuh misalnya, gak dikasih makan, kita gembok di kamarnya, kamar kucing. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW juga suatu ketika melihat burung ya sedang berkicau, ternyata anaknya itu dimainkan. Nah, oleh anak-anak itu, sahabat Rasulullah memerintahkan untuk mengembalikannya. Itu karena itu juga menyakiti burung. Nah, jangan ya, kita suka juga ya mainkan dulu ya. Oh, sekarang enggak ya, alhamdulillah ya, kayak kucing gitu ya. Cuma dikasih itu doang, ditutupin kepalanya pakai plastik hitam, atau kucing diikat dulu mah. Itu plastik pakai apa ya, tali rapia, terus diiketin ke kucing. Jadi kucingnya lari mulu ya, karena dikira ada yang ngejar. Nah, itu termasuk dosa langsung aja ya. Mungkin juga termasuk mainin ikan. Terus ada orang yang mancing buat mainin doang. Dan saya bukan ngelarang mancingnya Pak ya. Silahkan mancing, asal mancing ikan, tapi bukan dimainin doang. Ini kan ada orang, mohon maaf nih, saya pernah nih, ada orang yang seneng banget mainin ikan. Dia mancing, itu kalau udah ikan nyangkut, dia biarin tuh lari-lari ke sana, nggak diangkat ya. Dia seneng aja gitu, dia ditarik, diulurin lagi gitu. Itu diulurin lagi bukan karena ngambil tenaga, itu seneng aja dia gitu, ikan muter dibikin. Nah, itu kan termasuk menyiksa juga. Itu dilaknat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita diperintahkan irohatiha ingdadabhiha au qatliha. Kalaupun mau dibunuh atau mau disembelih, ya harus tetap dengan hal yang terbaik. Ya contohnya kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sungguh Allah mencatat setiap kebaikan pada hal apapun. Jadi kebaikan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada hewan. Nah, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun mau membunuhnya, maka bunuh dengan cara yang baik. Jangan menyakitkan. Emang gimana? Ya diantaranya wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau nyembelih maka dibikin sembelihan itu yang terbaik. Wal yurih ahadakum dzabihatahu, terus dibikin sembelihannya tenang,
wal yuhidda syafratahu, dibikin pisaunya itu tajam. Jadi diusahakan dengan pisau yang sangat tajam. Karena tidak tersiksa kan, kalau yang tajam kan sekali seret lewat udah langsung luka, langsung patah. Makanya nyembelih itu yang terbaik itu satu kali lewat pisau itu yang wajibnya terlaksana, diantaranya 2 urat besar sama pernapasannya itu putus. Dan juga diantara adab menyembelih itu yang terbaik dari bawah, jangan dari punduk. Nah, itu karena itu lebih apa? Lebih membuat hewan tidak terlalu sakit. Tentu disembelih itu sakit, tapi jangan sampai kita disakiti juga dengan pisau yang tidak tajam. Kan kalau nggak tajam harus digini kan, kosok-kosok. Nah, makanya ya kita siapin ya, yang mau menyembelih nanti tolong ditajamin dulu pisaunya. Ditajamin dulu pisaunya. Jadi sekali lewat itu langsung bisa mati. Nah. Ataupun kalaupun membunuh, harus dibunuh hewannya misalnya, jangan disiksa dulu, dimainin dulu, misalnya dipotong dulu ininya nih, potong dulu buntutnya, atau mungkin ditabokin dulu hewannya gitu ya misalnya. Kan ada hewan-hewan yang boleh kita bunuh kan, misalnya karena menyakiti, seperti mungkin cicak kan sunnah juga untuk dibunuh kan. Jangan sampai kita misalnya cicaknya ditabokin dulu cicaknya. Nah, kalau dibunuh langsung, makanya pahalanya sekali pukul atau sekali tembak langsung mati jauh lebih besar daripada kita menembak berkali-kali misalnya, atau memukul berkali-kali. Itu yang dikatakan fahsinul qitlah. Ya kalau kata tim Juleha, Juleha itu singkatan ya, juru sembelih halal katanya. Ya biasanya mereka lebih baik kata dia menggunakan pisau yang cetak, biasanya yang Jerman. Kenapa? Selain lebih tajam, juga lebih higienis. Karena kan udah dilapisi pelapis yang lebih baik, jadi nanti tidak karat. Itu maksudnya diantaranya. Kenapa pakai pisau Jerman gitu, pisau itu ya, pisau cetak, bukan yang dari pandai besi biasa. Karena kalau yang biasa, yang tempa ya, yang pisau tempa itu biasanya tidak dilapisi dengan anti karat. Jadi sekali pakai ini kalau nggak diurus itu berkarat itu. Kan karat itu berbahaya katanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya saya kadang gini, mohon maaf ya. Kan suka ada ritual mandiin keris ya. Mungkin biar tidak berkarat ya kan. Jadi iya, ya kalau yang lainnya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas mau keris, mau pisau, ya kan, itu kan berkarat kalau nggak diurus. Nah, itu berkarat. Saya kalau kemusyrikan saya tidak mendukung. Cuman ini mah ininya ya, membersihkannya itu diantaranya biar awet dan tidak berkarat. Yang lainnya saya nggak tahu. Yang lainnya saya nggak tahu. Nah itu, jadi jangan ujuk-ujuk nunjuk musyrik dulu, Pak. Ya kan baca Bismillah nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim, bersihin apa? Bersihin pisaunya, dilap-lap kan? Nggak apa-apa kan? Baca Bismillah. Jadi kita jangan ujuk-ujuk nuduh musyrik dulu. Pakai kembang, ya mungkin ada kan kembang-kembang tertentu. Tidak semua kembang kan? Ya anti karat. Ya,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adamu ta'dzibiha, jangan menyiksa. Jangan menyiksa. Bi ayyi nau'in min anwa'il adzab. Pokoknya model siksaan apapun, baik ringan ataupun berat, jangan disiksa. Ya mungkin apa di antara penyiksaan itu ya kucing atau ayam disuruh narik gerobak gitu kan. Kan nyiksa juga. Atau mungkin kalau ayam itu dicabutin bulunya pas lagi hidup ya kan. Ini kayak bulu ketek kita cabutin. Ini ayam dicabutin bulunya. Itu termasuk menyiksa. Tidak boleh. Atau bil muslah. Muslah itu mutilasi. Itu nggak boleh. Kecuali kan kalau itu pasti dimutilasi ya. Kalau hewan kurban ya. Maksudnya ya dimatiin dulu, setelah mati sempurna baru boleh dipotong-potong. Nah, jadi kalau muslah kan langsung potong-potong tanpa mati ya. Atau dibakar. Nah, di sini nggak boleh loh dibakar itu. Termasuk pokoknya apapun. Yang mau semut, mau apa? Apa itu? Tawon, nyamuk. Ya saya kira nyamuk termasuk dibakar itu pakai ini lah. Pakai raket. Itu kan api kan? Nah, itu termasuk dibakar ya. Allahu a'lam. Ya disetrum pakai api sih. Ya walaupun ini larangannya memang tidak apakah spesifik seperti itu dimasukin kata dibakar atau enggak ya pakai raket nyamuk, tapi yang gas tidak boleh menyiksa, itu yang ini tidak boleh disiksa. Rasulullah memberikan contoh ya diantaranya adalah seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing ya. Gara-gara mengurung kucing, dan kucing itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, bahkan tidak dibiarkan untuk nyari sendiri. Jadi kita kalau makanya mau kucing anggora, mau kucing apapun, kalau kita tahan, kita kandangin, ya kita wajib ngasih makan. Kalau tidak ngasih makan sama aja kita dengan membunuhnya, dan itu menyebabkan seseorang bahkan bisa masuk neraka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nih bahkan di hadis ini, mohon maaf ya, di hadis disampaikan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW lewatin kandang semut yang sudah dibakar. Kata Rasulullah SAW, innahu la yambagi ayyu'adzaba bin nari illa rabbun nar. Sungguh harusnya tidak yang bagi itu, kalau saya lebih mengartikan memang banyak ya artinya. Seharusnya lah, seharusnya tidak disiksa dengan api kecuali oleh Rabbun Nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menyiksa dengan api. Jadi kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk misalnya untuk tidak boleh membakar hewan untuk mematikannya. Selanjutnya ada hewan yang boleh dibunuh ketika hewan itu menyakitkan ya. Ya seperti anjing, al-akur. Kalau akur bahasa Sunda apa, Muhammad? Bahasa Sunda mah bukan akur itu. Akur. Nah, tapi kalau di Arab galak. Ya anjingnya mungkin ada yang lewat, digonggongin, bahkan digigit. Ya kalau anjingnya ada yang lewat, mau kemana mas itu? Itu mah jangan.
Ini ada anjing ya, setiap orang lewat digonggongin, bukan hanya digonggongin, malah digigit. Nah itu boleh dibunuh. Atau dibu, apa dibu itu? Serigala. Lah, kalau serigalanya di kita jangan ya. Karena serigalanya manusia. Hayah. Hayah itu ular. Boleh dibunuh. Nah ini kayak tadi, ini kan boleh dibunuh ya. Jangan menyiksa dia dulu gitu. Disuruh ke warung dulu, jangan. Langsung dibunuh. Hayah, ada ular. Dibunuh-bunuh. Ya kalau apalagi kalau kita takut ya baca dulu. Makanya kalau mau bunuh hewan misalnya karena menyakitkan ya baca juga ta'awud, baca bismillah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqrab. Aqrab itu apa? Kalajengking. Enggak usah enggak usah diternak. Udah dibunuh karena kalajengking apalagi bisa menyakitkan ya. Akan bisa sampai demam, makan racunnya kalau yang parah bisa mematikan juga. Wal fa'r, tikus. Tikus. Nah, hari-hari ini di Eropa itu sedang dilanda tikus. Bahkan lebih parah daripada tikus kita. Sampai setiap sudut itu tikusnya gerombolan. Mereka dulu pernah menghabiskan triliunan untuk membasmi tikus. Ya alhamdulillah di kita masih lah. Paling yang bahaya itu tikus berdasi kata orang. Susah bunuhnya itu. Nah, ya sekarang ini. Nah, tikus itu boleh dibunuh karena merusak. Tikus mah apa aja dimakan emang coba. Sabun dimakan, kasih makanan maka dimakan juga. Ada sepatu butut dimakan, yang bagus juga dimakan, centong dimakan. Ya Allah, sampai kalau di kantor saya itu remote TV itu dimakan itunya karetnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya sunnah untuk dibunuh tikus. Rasulullah SAW menyampaikan khamsu fawasiqa tuqtalna fil halli wal haram. 5 hewan yang fasik itu dibunuh baik di haram, di tanah haram ataupun dimanapun ya. Al hayyatu ular, wal ghurab burung gagak, al abqa kalau diterjemahnya al abqa bukan burung gagak yang hitam. Wal fa'ratu tikus, wal kalbul akur anjing yang galak, wal hudaya bukan hudoyo. Di sini beneran hudaya mana? Bukan. Bukan al hudaya. Hudaya ini elang kalau nggak salah. Saya lihat elang. Itu boleh boleh dibunuh ya. Yang keenam, boleh kita ngasih tanda misalnya di hewan peliharaan kita. Ya, dikasih tanda di kalung atau mungkin dia diantingin gitu kayak di peternakan itu. Kalau sapi kan suka ditindik ya. Ditindik baik dibolongin juga itunya itu boleh. Sekali lagi tidak menyiksa dengan tujuan baik. Ya misalnya kan tadi karena kan kalau di peternakan itu diantaranya kenapa dikasih tanda itu biar nanti tidak kawin misalnya sama anaknya gitu. Kalau tadi bukan bid'ah tapi ini maksudnya karena kalau kata peternakan itu atau kata pertanian, jadi kalau si kambing misalnya kawin dengan anaknya, walaupun tadinya bibit unggul itu lama-lama akan jadi kecil gitu. Itu diantaranya kenapa tidak boleh ngawinin keturunan gitu. Maksudnya itu ditandain tuh begitu biasanya.
Yang kedua, ya untuk kontrol kesehatan misalnya kan, kalau ada tandanya bisa makanya kalau dari peternakan yang besar, yang benar-benar atau dari, resmi, beli kambing atau beli sapi itu suka ada ininya, suka ada tandanya, biasanya diantingin di telinganya dan ada nomornya dia biasanya. Ya termasuk nomor kandang, nomor lahirnya, dia ada punya sertifikatnya deh kalau mau, makanya suka mahal. Nah gitu, itu boleh dengan niat untuk kebaikan. Ya karena kalau pakai cat misalnya, kalau cuma pakai cat kan hilang. Apalagi yang sifatnya butuh lama ya, tahunan, makanya suka ditindik pakai tanda. Ya kayak sapi ataupun kerbau suka di apa namanya tuh? Ya yang hidungnya itu. Pokoknya begitulah buat ikat ya. Nah, itu boleh karena itu untuk kebaikan. Yang ketujuh, ma'rifatu haqqullahi fiha. Harus paham hak Allah pada hewan-hewan itu ya, diantaranya zakatnya. Kalau misalnya kalau hewan ternaknya seperti kambing atau domba atau sapi, kerbau, unta, ya, banteng, mana itu ada zakatnya kan. Misal kalau kambing 40, itu kan harus wajib dikeluarin zakat kalau punya peternakan ya. Insya Allah pemungut punya peternakan ya. Mau peternakan apa Pak? Baru, walaupun baru ulat ya, ya nanti peternakan kambing segala macam. Nah, ada hak Allah ya. Ini yang paling penting nih Bapak-bapak sekalian, ada mutasyagul an taatillah. Jangan sampai hewan itu menjadikan kita itu lalai dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dulu di kampung, ini di kampung kalau dulu. Mungkin sekarang juga sama di sini. Misalnya ternak ayam satu, sampai maghrib-maghrib dicari itu ayam belum pulang. Panggilin misalnya gitu ya. Sampai sholat jamaah kelewat. Itu gara-gara nyari ayam. Nyusahin amat sih. Gitu. Jangan sampai hewan ternak kita itu menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan al khailu lisalas. Kuda itu untuk 3 golongan. Ada lirajulin ajrun. Jadi golongan pertama dapat pahala. Sebenarnya bukan hanya kuda tapi hewan apapun. Yang golongan kedua lirajulin sitrun. Tahu sitrun? Yang golongan ketiganya dapat dosa, ala rajuli wizrun. Nah, ada dosanya. Yang pertama apa? Kalau misalnya hewan itu nambah taat, dipakai untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kuda, jaguar, kijang, mobil. Ya ini pakai taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka biaya yang kita keluar pun itu termasuk sedekah dan termasuk ibadah. Kalau yang kedua apa? Kalau yang kedua adalah rajulun robatoha tagonian wa ta'affufan. Nah, kalau yang kedua memelihara hewan itu untuk biar kekayaan lah, sebagai investasi dan sebagainya. Kalau yang ketiga yang dapat dosa itu ya memelihara hewannya adalah untuk ria gitu. Jangan untuk sombong-sombongan, nih punya apa? Oh, punya macan di rumahnya gitu. Padahal nggak perlu macan, istri aja udah cukup cerewet. Ya, atau punya burung apa tuh burung yang sampai ratusan jutaan. Ya kalau di sini mungkin nggak ada yang ngaku kali ya, atau nggak ada ya sampai ratusan juta burung. Wah sebenarnya bukan hanya burung, tanaman ya,
yang dulu puluhan juta sekarang nggak laku, ya misalnya gitu ya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Islam itu rahmatan lil alamin, sayang, kasih sayang untuk semua termasuk pada hewan-hewan. Nah, kita harus menjaga adabnya, jangan sampai kita menyiksa. Yang kedua, kita harus tahu hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Yang terakhir, yang paling penting, jangan sampai hewan yang kita ternak itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita sayang hewan malah ribut dengan tetangga gitu kan. Itu kan juga membuat dosa ya. Punya ayam, ini bukan ke Pamungut bukan. Punya ayam, tetangga kebagian tainya doang. Itu juga jadi dosa ya sampai begitu. Ah enggak, itu kan sedekah, dia jadi ibadah bersihin tai ayam, bolehlah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua bisa bahagia dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.